Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak siswa-siswi SMA Negeri 3 Kediri, bagaimana masih semangat untuk mengikuti materi kegiatan MPLS? Mudah-mudahan terus semangat dan selalu dalam keadaan sehat. Sebagai siswa baru, tentunya ada banyak yang berbeda yang akan kalian temukan selama nanti 3 tahun belajar di SMA Negeri 3 Kediri. Tidak hanya lingkungan yang baru, teman-teman yang baru, tapi juga ada pembelajaran yang baru yang insya Allah berbeda dari kalian saat masih di SMP. Nah, materi selanjutnya di MPLS kali ini yaitu tentang kurikulum dan pembelajaran masa pandemi di SMA Negeri 3 Kediri. Kita akan membahasnya bersama kita. Sudah hadir Wakakurikulum SMA Negeri 3 Kediri, Bapak Misbahul Ibad MPD. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Pak Ibad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah hadir untuk memberi materi anak-anak ya. Baik. Langsung saja kita sampaikan Pak Ibad materi untuk pembelajaran masa pandemi di SMA Negeri 3 Kediri dan tentunya seputar kurikulum ya. Monggo silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak sekalian yang saya sayangi dan saya banggakan, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu secara daring dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Misbahul Ibad MPD selaku Wakakurikulum SMA Negeri 3 Kediri. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan beberapa informasi terkait dengan kurikulum dan kegiatan pembelajaran khususnya selama masa pandemi yang ada di SMA Negeri 3 Kediri. Baik, anak-anak sekalian, yang pertama saya sampaikan selamat karena kalian telah diterima di SMA Negeri 3 Kediri. Kalian telah berhasil menyisihkan pesaing kalian sehingga kalian bisa diterima di sekolah ini. Pertama tentu kalian harus mengenal sistem yang ada di SMA 3 Kediri. Harapannya ketika ini nanti kalian awali dengan baik, kalian nanti bisa mengoptimalkan potensi dan kemampuan yang kalian miliki sehingga kalian bisa meraih prestasi yang terbaik selama kalian belajar di SMA 3 Kediri. Baik, anak-anak sekalian, saya mulai dari yang pertama, ini tidak jauh berbeda dengan ketika kalian dulu di SMP atau di MTS, bahwa di SMA 3 Kediri itu sudah menggunakan kurikulum 2013. Tentu dengan beberapa dinamika dan perkembangan yang ada. SMA 3 Kediri terus mengikuti berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya terkait dengan pengelolaan pembelajaran. Ada banyak kebijakan yang sebagaimana kita ketahui bersama, antara lain misalnya ada kegiatan atau program Merdeka Belajar. Kemudian ada lagi program asesmen nasional. Ini memang sebagai implikasi dari peniadaan ujian nasional, sehingga kemudian Kementerian Pendidikan Kebudayaan membuat program istilahnya pengganti begitu, meskipun nanti kemasannya berbeda dalam bentuk program asesmen nasional. Jadi nanti ada 3 hal yang akan dinilai dalam asesmen nasional ini, yaitu yang pertama ada AKM atau asesmen kompetensi minimum, yang itu nanti meliputi AKM literasi dan numerasi, kemudian ada survei karakter dan survei lingkungan belajar. Jadi sebagaimana mungkin kalian sudah pernah membaca bahwa AKM ini nanti akan diikuti kalau di jenjang SMA itu oleh peserta didik kelas 11. Jadi nanti kalian kelas 11 akan didata semua. Kalau tidak salah jumlahnya sekitar peserta didik baru ini sekitar 430 anak. Semua akan didata, tapi nanti tidak semua akan ikut kegiatan asesmen nasional. Hanya diambil sampel sejumlah sekitar 40
sampai 45 anak yang nanti akan mengikuti program asesmen nasional. Intinya sekolah akan menyiapkan agar kalian yang nanti terpilih untuk mengikuti asesmen nasional ini bisa mengikuti kegiatan tersebut dengan baik, dengan optimal yang nantinya akan berdampak bagi lembaga SMA Negeri 3 Kediri. Terus kemudian juga kita juga mengikuti program pemerintah yang biasa disebut dengan profil pelajar Pancasila. Ini sebagai pengembangan dari karakter yang harus dimiliki oleh peserta didik di semua tingkatan. Jadi ada 6 karakter yang harus dimiliki oleh seorang peserta didik, mulai dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. SMA 3 melalui kegiatan baik intra maupun ekstra akan menyiapkan kalian mengoptimalkan potensi yang kalian miliki agar segenap peserta didik SMA 3 memiliki profil pelajar Pancasila tersebut. Terus kemudian anak-anak sekalian, secara teknis, nanti di SMA 3 Kediri, struktur kurikulumnya itu barangkali tidak berbeda jauh dengan ketika dulu kalian di SMP atau di MTS. Hanya memang ada beberapa pendalaman untuk mata pelajaran tertentu. Ketika dulu di SMP atau di MTS, mungkin kalian hanya mengenal mata pelajaran IPA begitu ya. Tapi nanti ketika di SMA, mata pelajaran IPA itu diperdalam, dikembangkan, dipecah menjadi 3 mata pelajaran. Ada biologi, kemudian fisika, kemudian kimia. Termasuk yang IPS juga begitu. Nanti IPS akan diperdalam, dikembangkan, dan dipecah menjadi 3 mapel. Ada geografi, kemudian sosiologi, dan ekonomi. Tentu ini berdampak atau berimplikasi pada jumlah jam pelajaran yang harus kalian tempuh selama 1 pekan atau 1 minggu. Kalau dulu di SMP hanya 38 jam pelajaran selama 1 minggu, maka nanti ketika di SMA untuk kelas 10, dalam 1 minggu kalian harus menyelesaikan 44 jam pelajaran, kemudian kelas 11 dan kelas 12 nanti 46 jam pelajaran. Dengan masing-masing alokasi waktunya 45 menit. Jadi ketika nanti situasi normal, tidak dalam masa pandemi seperti sekarang, kalian akan belajar di sekolah mulai Senin sampai Kamis, itu mulai pukul 7 sampai pukul 15.45 atau jam 4 kurang seperempat. Dan kalau hari Jumat mulai pukul 7 sampai pukul setengah 12. Jadi itu kalau dalam kondisi normal. Kalau dalam masa pandemi, nanti bagaimana kegiatan belajar kalian akan saya sampaikan informasinya nanti di belakang. Terus kemudian anak-anak sekalian yang perlu saya sampaikan lagi terkait dengan kegiatan atau program penilaian. Ini juga tidak berbeda jauh dengan ketika kalian dulu di SMP atau MTS. Nanti setiap mata pelajaran akan menilai 3 aspek atau 3 ranah, yaitu sikap yang meliputi sikap spiritual dan sikap sosial, kemudian pengetahuan dan keterampilan. Yang barangkali agak berbeda itu adalah kriteria ketuntasan minimal. Mungkin angkanya itu agak berbeda dengan dulu ketika kalian di SMP atau di MTS, atau barangkali mungkin juga ada yang sama. Intinya bahwa ketiga ranah tadi itu ada KKM atau kriteria ketuntasan minimalnya. KKM ini sebagai batas bawah kalian sudah menyelesaikan 1 kompetensi atau 1 materi tertentu. Untuk kriteria ketuntasan minimal sikap, nanti kalian harus minimal memperoleh nilai B
atau baik untuk kalian bisa melanjutkan pembelajaran ke semester berikutnya. Kemudian untuk aspek pengetahuan dan keterampilan, kalian harus memperoleh nilai minimal 75 untuk kalian bisa melanjutkan ke materi atau kompetensi berikutnya. Kalau kalian belum memperoleh nilai KKM tadi, maka kalian harus mengulang pembelajaran atau melaksanakan remedial teaching sehingga nanti kalian minimal memperoleh nilai 75 tadi. Jadi itu terkait dengan program penilaian. Terus kemudian hal penting lagi yang perlu saya sampaikan anak-anak sekalian adalah terkait dengan program peminatan. Ini perlu dan penting untuk kita sampaikan karena memang nanti sejak kelas 10, sejak awal masuk ini, kalian sudah harus memilih program peminatan yang nanti akan kalian ikuti selama 3 tahun di SMA 3. Pertama, perlu saya sampaikan bahwa berdasarkan analisis dan ketersediaan SDM, kemudian sarana prasarana, di SMA 3 nanti ada 2 program peminatan yang dibuka. Yang pertama, program peminatan matematika dan ilmu pengetahuan alam, atau yang biasa kita kenal dengan program MIPA. Kemudian yang kedua, ada program atau peminatan ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Seharusnya ada 3, satu lagi adalah ilmu budaya dan bahasa. Tapi karena di SMA 3 ini belum memiliki lab bahasa, sebagai salah satu prasyarat untuk membuka program IBB tadi, maka sementara di SMA 3 hanya ada 2 program peminatan. Nah, nanti untuk menentukan kalian masuk di program peminatan MIPA atau IPS, itu ada 4 kriteria yang akan digunakan sekolah untuk memasukkan kalian di program MIPA atau IPS. Yang pertama, tentu berdasarkan minat atau keinginan kalian yang itu sudah kalian tuliskan, sudah kalian isikan di angket peminatan dan sudah kalian kumpulkan ke sekolah pada saat kalian melaksanakan daftar ulang. Itu kita sudah punya datanya. Kalian ingin masuk di MIPA atau di IPS, itu sudah kita miliki datanya. Kemudian minat atau keinginan kalian itu akan kita analisis, kita telusuri dari 3 aspek. Yang pertama, dari nilai rapot SMP atau MTS. Dan ini juga datanya sudah dimiliki oleh sekolah, kalian sudah mengisikan pada saat daftar ulang. Kemudian yang kedua, dari hasil tes psikologi yang juga sudah kalian ikuti beberapa waktu yang lalu, dan nanti hasilnya akan muncul rekomendasi berdasarkan bakat dan kemampuan kalian akan masuk di MIPA atau di IPS. Kemudian yang ketiga, dari hasil tes akademik yang juga sudah kalian ikuti. Nah, nanti dari ketiga aspek itu akan kita olah, kita analisis, kita cocokkan dengan minat atau keinginan kalian yang sudah kalian isikan di angket peminatan. Jadi dari 4 hal itu nanti sekolah akan menentukan kalian masuk di program peminatan MIPA atau IPS. Ya. Hal penting yang perlu saya sampaikan bahwa nanti kalian akhirnya masuk di program MIPA atau IPS, tolong itu diterima dan diikuti dengan baik karena itu sudah berdasarkan analisis dari 4 hal tadi. Intinya bahwa kalian nanti masuk MIPA atau IPS, kalian tetap punya peluang yang sama, punya kesempatan yang sama untuk meraih prestasi yang terbaik. Kalian tetap punya peluang yang sama untuk bisa melanjutkan ke perguruan tinggi favorit sesuai dengan keinginan dan cita-cita kalian. Itu terkait dengan program peminatan. Kemudian anak-anak sekalian, yang selanjutnya
di SMA 3 Kediri, mulai tahun pelajaran 2017-2018, sekolah kita ditetapkan oleh Kemendikbud sebagai salah satu sekolah pelaksana program SKS. Jadi di Kota Kediri ini ada 4 sekolah yang ditunjuk sebagai pelaksana SKS, dan kita atau SMA 3 Kediri adalah salah satunya. SKS itu apa? SKS adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang peserta didiknya menyepakati jumlah beban belajar yang diikuti dan atau strategi belajar setiap semester pada satuan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan atau kecepatan belajarnya. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah bahwa kalian akan belajar sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan atau kecepatan belajar kalian. Sebagai ilustrasi, misalnya ada 2 orang anak begitu, tentu mereka atau 2 orang anak tadi memiliki kemampuan belajar yang berbeda. Misalnya yang pertama atau si A begitu, dia hanya cukup sekali membaca, cukup sekali mempelajari materi, dia langsung paham, langsung bisa mengerti isinya, ketika dites dia langsung bisa mengerjakan. Ada yang seperti itu. Ada juga mungkin kemungkinan yang lain, si anak yang lain, si B misalnya, itu dia harus membaca materi 2, 3, 4, atau bahkan 5 kali baru bisa memahami atau mengerti isi materi yang dia pelajari. Nah, dari sini kalau di program SKS, maka sekolah mewadahi anak yang bisa menyelesaikan pembelajaran lebih cepat dibanding temannya, maka dimungkinkan nanti dia juga bisa menyelesaikan program pembelajaran lebih cepat. Kalau normalnya sekolah di SMA itu selama 3 tahun, maka bagi anak-anak yang memang memiliki kemampuan belajar cepat, itu dia bisa menyelesaikan hanya dalam waktu 2 tahun. Ya. Ini mungkin sepintas mirip atau hampir sama dengan dulu program akselerasi, tapi sebenarnya berbeda. Kalau dulu akselerasi itu di awal anak-anak sudah dites, kemudian dikondisikan bahwa mereka akan selesai 2 tahun. Tapi kalau program SKS ini berjalan alamiah begitu ya, anak-anak belajar di dalam satu kelas bersama teman-temannya, nanti Bapak Ibu guru akan mengevaluasi, akan melihat kecepatan belajar masing-masing, dan nanti akan bisa memetakan siapa yang diprediksi bisa menyelesaikan pembelajaran dalam waktu 2 tahun. Jadi itu barangkali nanti bisa diketahui setelah kalian belajar selama 1 semester. Nanti bisa kita petakan siapa yang bisa selesai dalam waktu 2 tahun. Ya. Sebagai informasi untuk kakak kelas kalian yang sekarang kelas 10 naik kelas 11, itu ada 14 anak program MIPA dan 4 anak program IPS yang kita prediksi bisa menyelesaikan pembelajaran dalam waktu 2 tahun. Nah, kita juga berharap nanti salah 1, 2, atau beberapa dari kalian akan bisa menyelesaikan pembelajaran dalam waktu 2 tahun seperti kakak kelas kalian. Itu terkait dengan program SKS. Nah, yang selanjutnya anak-anak sekalian, ini yang penting terkait dengan kegiatan belajar mengajar selama masa pandemi. Ya, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kita sekarang berada pada masa pandemi COVID-19. Dan kemarin berdasarkan surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri itu sudah ditetapkan adanya masa PPKM yang itu nanti akan berlangsung sampai tanggal 20 Juli dan akan dievaluasi kemudian. Salah satunya poin yang penting adalah bahwa semua kegiatan pembelajaran baik di sekolah maupun di kampus
itu harus dilaksanakan secara daring atau secara online. Oleh karena itu, SMA 3 juga sudah menyiapkan baik perangkat maupun Bapak Ibu guru agar siap melaksanakan pembelajaran secara online atau daring ini agar bisa berjalan dengan optimal. Barangkali kalian kemarin juga selama 1 tahun atau lebih ya, 1,5 tahun, kalian juga sudah melaksanakan pembelajaran secara daring selama di SMP atau di MTS kemarin, dan itu saya yakin juga sudah bisa menjadi bekal kalian agar nanti kalian bisa mengikuti pembelajaran secara daring dengan optimal di SMA 3. Yang pertama yang perlu saya sampaikan bahwa nanti Bapak Ibu guru akan membuat kelas online atau kelas maya yang itu nanti harus kalian ikuti, ya. Terus kemudian saya harapkan kalian semua harus memastikan bahwa kalian sudah bergabung dengan kelas yang telah dibuat oleh Bapak Ibu guru. Untuk kelas 10 itu nanti ada sekitar 16 mata pelajaran. Berarti kalian harus memastikan kalian sudah bergabung dengan 16 mapel tersebut. Terus nanti sekali waktu Bapak Ibu guru akan menyelenggarakan pembelajaran secara sinkronus melalui video conference, entah nanti menggunakan Zoom meeting atau Google Meet atau yang lain, yang itu nanti tujuannya untuk menelusuri, untuk mengoptimalkan pembelajaran yang dilaksanakan secara online. Jadi mungkin ada materi-materi yang masih belum kalian pahami, yang sulit untuk kalian mengerti, nanti bisa didiskusikan bersama Bapak Ibu guru pada saat pembelajaran secara video conference tadi. Jadi tidak setiap pertemuan diselenggarakan, tidak, tapi nanti hanya beberapa waktu tertentu. Jadi akan dijadwal secara berkala Bapak Ibu guru menyelenggarakan pembelajaran secara sinkronus atau video conference tadi. Kemudian nanti juga ada penyederhanaan jam pelajaran yang harus kalian ikuti selama 1 pekan. Kalau tadi saya sampaikan di awal itu ada 44 jam pelajaran, nanti selama masa pandemi ini tidak 44 jam pelajaran. Jadi kita sederhanakan dan kita kurangi waktunya. Yang asalnya kalian belajar mulai pukul 7 sampai pukul 4:4, nanti hanya mulai pukul 7 sampai pukul 12.30 atau 12:30. Ya. Jadi intinya begitu, kalian harus menyiapkan diri kalian termasuk perangkat atau piranti yang nanti akan kalian gunakan pada saat pembelajaran online. Disiapkan mulai sekarang. Saya berharap mulai dari awal kalian sudah harus bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Jangan misalnya ditunda-tunda, oh saya gabung dengan kelas ini minggu depan saja atau minggu depan saja. Karena setiap pertemuan itu ada materi yang harus kalian pahami, mungkin sekali atau 2 kali ada tugas yang harus diselesaikan. Jadi dipastikan dari awal nanti kalian harus sudah bergabung dengan kelas yang dibuat oleh Bapak Ibu guru. Nanti tahun pelajaran 2021-2022 akan dimulai tanggal 12 Juli. Tapi kalian peserta didik baru di awal masih mengikuti kegiatan MPLS ini, jadi mungkin nanti baru akan mulai efektif kegiatan pembelajaran itu tanggal 19 Juli 2021. Nanti akan ada jadwal pelajaran, kemudian kalian akan dipandu oleh Bapak Ibu wali kelas. Mungkin pertama harus saling berkenalan dulu meskipun secara online. Kemudian nanti akan disampaikan jadwal pelajaran, disampaikan guru-guru yang mengajar di kelas kalian. Jadi sekali lagi, meskipun ini pembelajarannya sementara masih secara online, tolong diikuti dengan baik. Kalian tetap harus belajar agar kalian bisa memperoleh atau meraih prestasi yang optimal. Begitu anak-anak sekalian yang bisa saya sampaikan terkait dengan informasi kurikulum dan kegiatan pembelajaran yang ada di SMA Negeri 3
Kediri. Sekali lagi saya sampaikan selamat, kalian telah diterima di SMA 3 Kediri. Semoga melalui kegiatan MPLS ini bisa menjadi awal yang baik bagi kalian. Kalian bisa mengenal SMA 3 Kediri, sehingga kedepannya kalian selama belajar di SMA 3 Kediri bisa mengembangkan potensi yang kalian miliki sesuai dengan tagline atau motto kita, nothing but achievement. Kalian bisa memperoleh prestasi sebanyak-banyaknya selama kalian belajar di SMA 3 Kediri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Maulida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ibad. Anak-anak itu tadi sekilas tentang kurikulum yang ada di SMA Negeri 3 Kediri dan bagaimana pembelajaran selama masa pandemi. Nah Pak Ibad, kalau tadi sempat disampaikan ada percepatan. Berarti nanti ada keterlambatan, yang artinya bagaimana dengan anak-anak yang tidak tuntas? Kebijakan apa yang akan diambil sekolah dengan hal yang seperti itu? Ya, memang tadi di slide itu saya sampaikan bahwa untuk sekolah yang melaksanakan program SKS itu pembelajarannya lebih fleksibel. Jadi bisa yang cepat, bisa menyelesaikan pembelajaran dalam waktu 2 tahun. Kemudian yang normal nanti 3 tahun. Terus kemudian dimungkinkan juga bagi anak-anak yang mungkin tanda petik agak lambat dalam belajar itu juga difasilitasi. Ada kemungkinan mereka bisa menyelesaikan pembelajaran lebih dari 3 tahun. Tapi dibatasi oleh sistem atau regulasi maksimal harus diselesaikan dalam 4 tahun. Jadi tetap anak-anak yang istilahnya tanda petik lambat dalam belajar tetap difasilitasi, dioptimalkan bagaimana mereka agar bisa tuntas, tidak dipaksa dalam 3 tahun tapi dimungkinkan lebih. Gitu. Kemudian untuk yang pelaksanaan belajar mengajar selama masa pandemi ini perlu kita ingatkan lagi, mungkin kadang anak-anak kan tidak ada gurunya, kan tidak dipantau. Nah, bahwa nanti ternyata terakhir juga ada pantauan gitu ya khusus untuk anak-anak selama masa pandemi belajarnya. Ini seperti apa juga kebijakan sekolah terkait dengan hal ini Pak Ibad? Ya, perlu saya sampaikan bahwa kelas yang nanti akan dibuat oleh Bapak Ibu guru itu bisa memantau atau bisa melihat keaktifan kalian selama mengikuti proses pembelajaran. Mungkin nanti Bapak Ibu guru akan membuat absen atau daftar hadir di situ. Kemudian daftar tagihan tugas yang harus diselesaikan. Itu intinya untuk memantau dan memastikan bahwa kalian memang mengikuti proses pembelajaran meskipun secara online. Jadi meskipun tidak melalui video conference, tapi Bapak Ibu guru bisa melihat, oh kalian hari ini menyelesaikan tugas pembelajaran atau tidak. Dan itu nanti akan menjadi evaluasi bagi kita. Sekali lagi saya sampaikan, tolong diikuti mulai dari awal dengan baik. Jangan sampai nanti misalnya mendekati akhir semester, banyak tagihan tugas yang harus diselesaikan, kalian merasa terbebani, kemudian bingung, dan lain sebagainya. Jadi mulai dari awal diikuti dengan baik, Bapak Ibu guru tetap akan membantu kalau kalian mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Jadi sekali lagi saya tekankan dari awal harus diikuti dengan baik semua kegiatan pembelajaran yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Baik, terima kasih Pak Ibad waktunya untuk informasi kurikulum. Dan anak-anak itu tadi informasi seputar kurikulum dan pembelajaran masa pandemi di SMA Negeri 3 Kediri yang akan menjadi acuan bagi kalian nanti untuk melaksanakan pembelajaran saat menjadi siswa atau selama menjadi siswa di SMA Negeri 3 Kediri dengan kondisi yang saat ini mungkin berbeda dengan sebelumnya. Dan jangan belajar untuk menunda sesuatu, karena semakin kita menunda, maka akan banyak hal yang tidak akan pernah bisa kita capai. Terima kasih untuk materi ini. Kita akan ketemu lagi nanti di materi selanjutnya. Selamat belajar, terus semangat, dan terus sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.